Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu kembali di IAMPT tanggal 8 November tahun 2020. Apa kabar semuanya? Pasti baik. Kaisak juga dalam kondisi yang sangat baik. Kaisak bersyukur dapat bertemu adik-adik meskipun via online, tapi kita semua bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik adik-adik, Kaisak juga tak lupa mengingatkan adik-adik bahwa tetap selalu menjaga protokol kesehatan supaya kita dapat menjaga diri kita sendiri, begitu juga kita dapat menjaga kesehatan di sekitar kita. Adik-adik, Kaisak undang berdiri. Mari kita berdiri, kita menyanyikan Mars Pekat Teruna. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Adik-adik yang terkasih, mari kita tetap berdiri. Kita akan menyambut Tuhan dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Adik-adik yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Maha Baik, sehingga kami semua masih diberi kesempatan untuk merasakan nikmatnya pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau mau sertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi kita semua yang mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Semoga Engkau tetap memberi kami kekuatan dan kesehatan Tuhan. Begitu juga teman-teman kami yang mungkin belum bisa mengikuti ibadah-ibadah hari ini, Engkau juga memberkati mereka dan memberi mereka kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan yang diterima
nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita bermazmur. Kita akan bermazmur dari Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9 sampai ke-16. Kita akan membacanya secara silih berganti. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Dengan bibirku aku menceritakan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Kudengar. Suaramu kudengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datang Tuhan padamu, dalam darah-Mu ku sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu teruna Bukit Harapan sudah boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi kami semua ya Tuhan Yesus Kristus, supaya kami mampu mengerti maksud dan kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan Yesus Kristus, supaya kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Imamat pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-30. Imamat pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi,
Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikkannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah di sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat,
lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya, dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan kanan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya. Dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Adik-adik yang kekasih, demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik yang kekasih, tema kita pada pagi hari ini adalah dipilih untuk menjadi gembala dan pelayan. Di dalam kitab Imamat ini kebanyakan menuliskan berbagai peraturan-peraturan atau ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh Allah melalui Musa kepada bangsa Israel tentang pelaksanaan peribadahan, tata cara beribadah, dan tata cara untuk memberikan persembahan-persembahan, memberikan korban syukur, dan sebagainya. Israel sebagai umat Tuhan telah banyak mengalami campur tangan Tuhan di dalam perjalanan panjang mereka ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, di mana mereka berada di padang gurun selama 40 tahun. Penyertaan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan umat Israel. Contohnya pada waktu mereka berada di tepi Laut Tiberau, di mana Allah melepaskan umat Israel dari pengejaran tentara Firaun. Demikian juga Allah membuat umat Israel mampu menaklukkan bangsa Yeriko. Melalui pimpinan Yosua, Allah memerintahkan kepada umat Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Maka runtuhlah tembok Yeriko dan umat Israel mengalahkan mereka. Demikian juga Allah menyertai mereka sehingga umat Israel bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang mendiami tanah Kanaan, sehingga umat Israel memasuki dan mendiami tanah Kanaan.
Dalam seluruh proses itu, umat Israel mengimani bahwa sesungguhnya karya Tuhan sajalah yang nyata dialami oleh umat Israel, baik oleh nenek moyang mereka maupun generasi baru yang masuk dan mendiami tanah Kanaan. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, umat Israel harus terus mengingat karya dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga umat Israel tidak mudah terpengaruh oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya yang menyembah berhala. Tetapi umat Israel harus tetap berpaut dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan saja. Pembacaan kita pada pagi hari ini menceritakan tentang pengangkatan dan peneguhan Harun dan anak-anaknya dalam jabatan imam. Harun dan anak-anaknya dipilih dan dikhususkan untuk menjaga dan memastikan tanggung jawab Israel untuk beribadah dengan taat dan setia kepada Allah. Juga umat Israel harus bertanggung jawab atas segala kewajiban yang telah diatur secara terperinci. Selain itu, sebagai imam, Harun dan anak-anaknya bertanggung jawab untuk menjaga agar umat Israel mampu hidup kudus, berbeda dengan suku-suku bangsa yang ada di sekitarnya yang menyembah berhala atau patung. Nah, adik-adik, dalam upacara pentabisan itu, kalau kita perhatikan, begitu rinci dan teratur. Harun dan anak-anaknya harus mengikuti dengan seksama dan tidak boleh ada yang terlewatkan satupun. Pentabisan dan penubuhan yang diikuti baik oleh Musa, Harun dan anak-anaknya melambangkan dua hal penting. Yang pertama, jabatan imam adalah pemberian Allah. Artinya Allah lah yang memilih dan Allah jugalah yang menentukan. Oleh karena itu, maka kehendak Allah yang harus diikuti, bukan keinginan Musa ataupun Harun dan anak-anak Harun. Musa, Harun dan anak-anak Harun harus melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai perintah Tuhan. Kemudian yang kedua, sebagai imam yang dipilih oleh Tuhan, Harun dan anak-anaknya harus dikuduskan, dan selanjutnya mereka harus menjaga kekudusan hidup sebagai pelayan Tuhan. Penyembelihan korban, persembahan, pemercikan darah, dan lain-lain dalam pembacaan kita tadi bertujuan untuk mengingatkan baik para imam maupun seluruh umat Israel agar mereka semua selalu menjaga kekudusan hidup. Dan kekudusan hidup itu dapat dijaga ketika ada relasi atau hubungan yang mutlak atau hubungan yang erat dengan Tuhan, yang memanggil dan mengutus mereka dalam tugas-tugas khusus tersebut. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik dan saya diingatkan yang pertama, sebagai umat Tuhan, hidup kita penuh dengan anugerah-Nya. Melalui pengalaman hidup setiap hari, karya kasih Tuhanlah yang kita alami, yang nyata di dalam kehidupan kita. Allah di dalam Yesus Kristus telah memilih, menebus,
dan menyelamatkan hidup kita. Yesus berjanji untuk selalu memimpin, memelihara, dan menjaga kita dengan kasih setianya. Dan itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Karena siapa kita ini? Sehingga Allah memperhatikan hidup kita. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus memimpin, memelihara, dan menjaga kehidupan kita. Kita ini adalah orang-orang yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus begitu peduli dan mengasihi kita. Kemudian yang kedua, sebagai umat Tuhan yang sudah dipilih dan ditebus, maka sudah selayaknya kita harus hidup kudus. Dan seperti sudah saya jelaskan tadi bahwa kehidupan kudus itu bisa terjadi di dalam hidup kita saat kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus Kristus itu dapat terjadi di dalam kehidupan kita dengan beribadah kepada Tuhan. Kemudian kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kemudian kita menaikkan doa-doa kita ke hadapan Tuhan. Maka dengan demikian Tuhan akan hidup di dalam kita. Dan Tuhan akan selalu memimpin kehidupan kita. Yang ketiga, dengan menjaga kekudusan hidup, tidak melakukan hal-hal yang berdosa, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita akan menjadi teladan atau kita akan menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga dengan cara hidup kita yang serupa dengan Yesus Kristus, maka akan menarik orang yang belum percaya kepada Kristus untuk datang kepada Kristus. Dengan kita hidup kudus, kita menjadi teladan, maka orang yang melihat kita diselamatkan, percaya, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Jadi adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjaga kekudusan hidup dan hidup kudus, dan kita menjadi teladan atau saksi bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudara kita yang belum mengenal Kristus, dan mereka memperoleh keselamatan, maka itu merupakan pelayanan yang telah kita lakukan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini membuat kita untuk lebih sungguh-sungguh mengikut Kristus, sehingga kita menjadi teladan, menjadi saksi, dan kita menjadi pelayan-pelayan Kristus. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin.
Adik-adik yang kekasih, untuk mengaminkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 357 bait yang pertama. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, melayan umat-Nya. Adik-adik yang kekasih, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah boleh membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Bapa, biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau menerjemahkan firman itu di dalam kehidupan kami, adik-adik teruna, sehingga kami akan menjadi teladan, menjadi saksi dengan kehidupan kami yang serupa dengan Kristus, sehingga dengan kehidupan kami dapat menarik orang untuk datang kepadamu Tuhan. Banyak orang diselamatkan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus Kristus Engkau sendiri yang akan memeteraikan di dalam hati, sehingga dapat kami pergunakan untuk kehidupan kami di dalam kami mengarungi kehidupan ini. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Biarlah Kau menyertai Bapak Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, MPR, para menteri, semua pejabat-pejabat negara yang sudah Tuhan pilih, Tuhan tetapkan. Biarlah Engkau memberi hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada para pejabat-pejabat negara Indonesia ini, sehingga mereka dapat memerintah bangsa dan negara ini dengan tulus, dengan jujur, dengan takut akan Tuhan. Kami juga menyerahkan TNI maupun Polri, supaya Tuhan sertai, sehingga mereka dapat menjaga keamanan bangsa dan negara ini dari rongrongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Salmon Rais Randalabi MTH, yang sudah Tuhan tetapkan untuk menggembalakan jemaat-Mu Bukit Harapan, dari sektor 1 sampai dengan sektor pelayanan 5. Biarlah Kau memberi hikmat marifat surgawi, sehingga hamba-Mu mampu menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat, sehingga melalui pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, jemaat Bukit Harapan akan dibangun di dalam iman kepadamu, menjadi jemaat yang bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Pendeta beserta keluarga, biarlah Tuhan sendiri yang akan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan Tuhan pelihara. Kami juga menyerahkan Tuhan Yesus Kristus renovasi gedung gereja Bukit Harapan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyertai, sehingga renovasi ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai pada waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Kristus. Kami berdoa untuk para pelayan, kakak-kakak layan, pengurus PT, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Engkau selalu menyertai, melindungi, Tuhan memimpin, memberi hikmat, kemampuan, Tuhan perlengkapi, sehingga menjadi pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik teruna ya Bapak, yang mengikuti ibadah secara video ini. Biarlah kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai, melindungi, memberi hikmat, kebijaksanaan, supaya mampu mengikuti pelajaran dengan baik ya Bapak. Dan Kau selalu menyertai mereka, sehingga
kehidupan mereka menjadi anak-anak yang setia dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah Tuhan seru doa kami, permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Adik-adik dapat memberikan persembahan dengan dua cara. Yang pertama, adik-adik bisa mentransfer persembahan adik-adik ke rekening gereja. Dan yang kedua, adik-adik bisa menitipkan persembahan ke orang tua untuk digabungkan di dalam amplop ibadah hari Minggu keluarga. Mari adik-adik, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan pada kami Tuhan. Dan pada hari ini kami boleh memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berguna Tuhan bagi gereja dan pelayanan Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah orang-orang yang mengelola persembahan ini Tuhan. Semoga dapat mengelola dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kehidupan kita menjadi teladan, menjadi saksi dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Nyanyian pengutusan, Gita Bakti 115 bait yang pertama. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi karya
yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.